Eh, Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke stage kedua ya. Judulnya emang agak sedih sih. Judulnya tuh Lihatlah Air Mataku. Ya. Jadi kadang tuh kalau kita udah mendapatkan sesuatu yang melebihi batas keinian kita ya kan, yang ibaratnya kata udah terlalu inilah, itu pasti dengan otomatis itu akan netes tuh namanya air mata gitu kan. Itu emang udah sifat alami sih dari manusia untuk hal itu gitu kan. Kalau suatu masalah itu udah sampai benar-benar batas yang diambangnya banget gitu kan, dan gak menutup kemungkinan laki-laki juga bakal nangis juga bisa. Jadi sebenarnya nangis itu bukan suatu hal yang negatif ya, ibaratnya malah itu suatu hal yang positif. Jadi kita tuh bisa secara tidak langsung itu keluar unek-unek kita lewat sebuah tangisan gitu. Makanya tangisan tuh nggak cuma buat cewek doang, buat laki-laki juga. Cuman kan kadang doktrinisasi ataupun yang terjadi di masyarakat kita kan soalnya laki-laki tuh dilarang nangis kan, padahal sebenarnya itu tekanan buat mereka. Jadi lebih baik tuh ya nangis aja gitu, karena mau laki-laki mau perempuan itu mempunyai sifat yang alami ya seperti itu gitu kan. Kalau dia emang mendapatkan sesuatu yang di luar batas sampai tiba-tiba tuh air mata tuh udah nggak kebendung, intinya kayak gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi benar-benar ada masalah yang benar itu ya, emang hati kita tuh yang ngerasain sakit tapi mata kita yang nangis, ya udah itu emang udah proses alami lah ya kayak gitu. Jadi sebenarnya nangis itu tuh bermanfaat, jadi bukan sesuatu yang memalukan gitu kan. Karena dengan menangis itu kan jadi sebenarnya tuh kita tahu kalau kita tuh punya hati yang peka gitu kan. Jadi kita tuh bisa ngerasain nikmat yang Allah berikan sama kita gitu. Sebenarnya kalau kita banyak menangis itu juga bisa mengurangi beban gitu yang selama ini tersimpan gitu loh. Jadi kita kan kadang nahan unek-unek kita gitu kan. Nah, dengan nangis itu semua kesedihan, kekesalan gitu, dan semua beban yang menumpuk itu seolah-olah tuh kayak angkat ke atas gitu. Ya emang kita perlu menangis sih, emang dirasa perlu gitu kan. Ya itu salah satu dari proses pengobatan juga, intinya menangis itu. Jadi menangis dan mengeluarkan semua beban yang menumpuk di hati kita gitu kan. Terus kita menangis tuh paling bagus itu adalah di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah. Kenapa? Karena sebenarnya masalah itu adalah masalah personal kan. Baik orang terdekat kita, keluarga pun juga kadang nggak paham gitu, nggak paham tentang kesedihan kita gitu kan. Jadi paling baik itu ke Allah gitu kan. Kalau ke teman atau ke keluarga itu boleh, tapi kita juga jangan menelan mentah-mentah gitu kan apa yang mereka bicarakan, karena juga belum tentu sesuai
untuk pengobatan ke hati kita gitu kan, pendapat mereka itu belum sesuai. Makanya lebih paling baik itu adalah menangis itu sama Allah itu, jadi ya sama hati kita gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau punya unek-unek atau beban apa gitu yang nggak usah ditahan-tahan, keluarin aja ya. Kalau perlu nangis ya nangis aja gitu. Coba deh gini, kalau kalian habis nangis pasti kan ada suatu kayak perasaan plong gitu kan, maksudnya kayak kok ada suatu beban yang berkurang lah. Jadi sebelum nangis sama setelah nangis gitu kan, setelah kalian curhat, setelah kalian nangis gitu kan, mau sama keluarga, sama teman, sama Allah gitu, pasti kalian akan merasakan sesuatu yang kalian ngerasa agak lebih ringan gitu bebannya gitu kan. Tapi kalian juga harus hati-hati juga gitu, karena kadang teman sendiri itu juga belum tentu gimana ya, namanya itu suatu yang personalitas ya, tergantung kita trust atau kepercayaan kita juga gitu. Jangan sampai kita curhat atau kita meluapkan sesuatu yang tadinya kita pengen meringankan beban, malah jadinya endingnya malah jadi nambah beban gitu kan. Jadi sebenarnya lebih aman itu adalah menangis sama Allah sih, kalau aku, saran aku pribadi gitu. Jadi itu adalah hubungan interpersonal antara kita dengan Tuhan yang Maha Esa gitu. Dan itu aku rasa dari pengalaman pribadi aku itu lebih plong sih gitu. Apa namanya, jadi kalau nangis tuh ibarat kata kayak masalah-masalah kita tuh kayak mengalir aja gitu, maksudnya lewat dari tangisan itu kayak gitu. Jadi kayak berasa kosong, tenang gitu kan. Dan aku yakin tuh kalau nangis itu bikin perasaan tuh agak sedikit lebih membaik gitu kan. Ya emang kalau kata orang mungkin ada yang bilang, lu cengeng, lu nangis dikit-dikit nangis apa yang gak apa-apa. Sebenarnya yang penting bukan omongan orang itu, yang penting adalah perasaan kita gitu kan ibaratnya. Jadi janganlah ibaratnya kita kan sayang sama diri kita kan mau nyembuhin diri kita. Jadi ya kita lebih believe sama diri sendiri gitu kan. Makanya jangan sampai yaitu pernyataan orang-orang itu menjadi beban kita. Makanya saran aku ya nangis sendiri aja, atau nangis sama curhat atau cerita sama Tuhan masalah kita kayak gitu. Karena mungkin nggak semua orang ataupun orang terdekat pun bisa menerima kita kayak gitu kan gitu intinya sih. Dan kita juga jangan sedih berkepanjangan terus, jangan mentang-mentang nangis kayak bisa mengurangi beban, terus tiap ada masalah kita nangis terus gitu ya. Jangan kayak gitu juga gitu kan. Ibaratnya kadang